Kali ini, Mimin akan menceritakan Donghua, The First Order Season 2 versi novel. Sebuah kisah tentang dunia yang telah kehilangan tatanannya, di mana peradaban runtuh, hukum tak lagi berarti, dan kekuatan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Ren Xiaosu pernah mengajukan pertanyaan saat mengobrol dengan Yan Liu Yuan. Apa yang akan terjadi jika tembok yang melindungi manusia runtuh? Pada saat itu, Ren Xiaosu tidak terlalu memperhatikan meskipun dialah yang mengajukan pertanyaan. Lagi pula, mereka hanya akan membangun kembali tembok itu jika runtuh. Orang-orang penting di benteng akan tetap menjadi orang penting, dan para pengungsi di kota akan tetap menjadi pengungsi. Tapi kali ini berbeda. Dindingnya bisa runtuh kapan saja, kecuali sekarang. Ada serigala menunggu di luar tembok. Hewan liar dan serangga beracun juga keluar dari pegunungan Jing. Ada buk wajah dan eksperimental. Pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa ibarat angsa hitam satu yang mengepakkan sayapnya dan membawa bencana bagi benteng tersebut. Benteng ini sepertinya terletak tepat di dua garis patahan. Dengan gerakan lempeng yang keras, mereka merobeknya. Namun itu bukan satu-satunya bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Rumah-rumah di benteng juga runtuh, dan banyak orang terkubur hidup-hidup di bawah bangunan. Ren Xiaosu menyaksikan semua ini terjadi dari puncak bukit yang jauh. Tembok yang melindungi penghuni benteng selama beberapa dekade, atau bahkan lebih dari satu abad, runtuh sepotong demi sepotong seperti gletser yang mencair. Pada akhirnya, seluruh tempat itu menjadi reruntuhan. Ini mungkin pemandangan paling mengejutkan dan gila yang pernah disaksikan Ren Xiaosu seumur hidupnya. Pasukan swasta di atas tembok bahkan tidak punya waktu untuk mundur dan jatuh ke tanah bersama dengan tembok. Tubuh mereka hancur. Tinggi tembok ini setidaknya 50 meter. Orang normal yang terjatuh pasti akan mati. Gelombang serangga yang tidak bisa melewati tembok mulai berkerumun ke kota di dalam benteng. Orang-orang penting di kota yang tidak dapat pulih tepat waktu dari kepanikan yang disebabkan oleh runtuhnya bangunan dimakan oleh kutu busuk. Wang Fugui dan yang lainnya juga menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Xiaosu, akankah orang-orang di kota ini selamat? Xiao Yu bertanya pelan. Ren Xiaosu berbalik dan terus menuju ke arah Stronghold 109. Sudah cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Menurut Ren Xiaosu, masih ada sebagian penghuni benteng yang bisa bertahan hidup. Dengan populasi beberapa ratus ribu orang, mustahil tidak ada orang pintar di kota benteng ini. Apalagi pasukan tempur konsorsium Qing masih ada di sana. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di era ini, jika hal itu bukan urusan Anda tidak perlu mempedulikannya. Dulu, tidak ada satupun orang penting yang peduli dengan hidup dan mati para pengungsi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kehidupan mereka sekarang. Selain itu, tidak ada orang yang bisa berbuat apapun terhadap bencana ini. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Lihat, sepertinya ada semacam cahaya aneh di benteng." Saat berikutnya, Ren Xiaosu berbalik dan terkejut melihat gelembung raksasa melayang ke arah serangga wajah. Tak lama setelah itu, gelembung tersebut pecah dan secara paksa mendorong kawanan serangga itu mundur hingga puluhan meter. Terlebih lagi, serangga yang paling dekat ke depan sepertinya telah terbunuh oleh ledakan tersebut. Yang lain mungkin tidak tahu apa itu. Tetapi Ren Xiaosu segera teringat pada orang yang ditangkap dan dikirim ke benteng, Zhang Baogen. Gelembung ini juga lebih besar dari yang pernah dilihatnya, namun tampilan dan efeknya persis sama. Ren Xiaosu tidak yakin. Sepertinya Zhang Baogen belum mati. Faktanya, kekuatannya semakin kuat. Itu adalah makhluk gaib. Seseorang berseru, "Makhluk gaib di dalam benteng telah bergerak." Gelembung apa itu? Ren Xiaosu memandang orang-orang yang terkejut dan berpikir, jika saya mengatakan bahwa itu adalah gelembung air liur yang ditiup oleh Zhang Baogen, tidak ada di antara Anda yang akan mempercayai saya. Onde sai samdem sami bosilira. Putra Wang Fugui, Wang Dalong, bergumam. Betapa aku berharap aku juga menjadi makhluk gaib. Ketika kubu menangkap makhluk gaib, semua orang menjauhkan diri dari penyebutan kata makhluk gaib. Mereka semua takut terlibat karena dua kata ini. Namun jika mereka jujur pada diri sendiri, siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan super yang luar biasa? Bahkan seseorang yang sudah memasuki usia parubaya, Wang Fugui, juga pernah berfantasi tentang hal itu. Inilah keinginan utama yang diinginkan manusia dari dunia ini. Namun, makhluk gaib jarang ditemukan. Dari kelihatannya, mungkin hanya ada sekitar selusin di antara beberapa ratus ribu orang. Ren Xiaosu tahu pasti masih ada makhluk gaib tersembunyi lainnya di benteng tersebut. Tetapi, jumlah mereka pasti tidak akan terlalu banyak. Bagaimana seseorang menjadi makhluk gaib? Wang Dalong bertanya pada ayahnya. Wang Fugui berkata tanpa berkata-kata, "Saya juga tidak tahu." Yan Luan berkomentar,
Mungkin ada beberapa kondisi, seperti keberuntungan atau garis keturunan, hal-hal seperti itu. Wang Dalong menjadi sedih. Ya, ayahku juga bukan makhluk gaib. Yan Liuyuan menghibur. Jangan putus asa, mungkin dia bukan ayah kandungmu. Wang Dalong bingung. Saat dia melarikan diri, Wang Dalong bahkan tidak menangisi cintanya yang hilang. Tapi dengan ini, dia mulai meratap. Ren Xiaosu, kamu dan kakakmu punya mulut yang kotor. Wang Fugui hampir mengutuk. Zhang Baogen itu adalah makhluk gaib. Tetapi, apakah ayahnya terlihat memiliki garis keturunan gaib dalam dirinya? Pada saat ini, Zhang Baogen telah mengeluarkan sekitar 5 gelembung air liur dan memaksa serangga itu kembali. Membantu beberapa orang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Mereka segera memanfaatkan jendela ini untuk keluar dari benteng. Mereka menuju ke tempat Ren Xiaosu dan yang lainnya berada. Tembok benteng yang sudah runtuh membentuk penghalang besar di jalan setapak, sehingga menyulitkan orang-orang yang berada di dalam untuk keluar. Tapi untungnya bagi mereka, ada celah yang cukup besar untuk memungkinkan beberapa orang lewat sekaligus ke arah Ren Xiaosu. Pada saat kesusahan, orang cenderung mengikuti orang lain secara membabi buta. Orang-orang yang terjebak dalam bencana ini telah kehilangan kemampuan berpikir normal dan hanya bisa lari kemanapun orang lain berlari. Ketika satu orang berlari menuju celah ini, orang-orang selamat lainnya yang beruntung mengikuti. Jumlah korban selamat yang melarikan diri mulai bertambah. Wang Fugui hanya bisa membuat perkiraan kasar mengenai jumlahnya. Mungkin setidaknya ada beberapa ribu orang yang melarikan diri saat ini, dan jumlahnya akan semakin tinggi. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Serangga muka mungkin tidak akan menyerah pada begitu banyak makanan. Begitu pula serigala-serigala itu. Suara tembakan sporadis semakin melemah. Ren Xiaosu mengira pasukan tempur konsorsium Qing akan sangat efektif di sini. Namun yang mengejutkan, dia bahkan tidak melihat brigade tempur tersebut bergabung dalam pertempuran. Mungkinkah pangkalan militernya terlalu jauh? Akhirnya, beberapa orang dari kubu mencoba melarikan diri ke sungai untuk menghindari serangan serangga. Biasanya, serangga takut terhadap air. Namun saat beberapa orang melompat ke sungai, sesuatu di air keruh tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan mereka. Tepat setelah itu, jejak darah muncul di bawah air keruh. Seluruh kota benteng dipenuhi asap dan bau darah. Ren Xiaosu belum pernah melihat pemandangan yang begitu puas sebelumnya. Bahkan dia merasa ini terlalu kejam. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi dari sini. Orang-orang yang melarikan diri dari benteng mungkin akan menimbulkan bahaya." Banyak pengungsi di sekitar mereka yang kelelahan hingga tidak mau bergerak lagi. Ketika mereka jatuh dari kota, mereka tidak merasakannya. Tapi sekarang, setelah mereka berhenti, mereka bisa merasakan seluruh otot di tubuh mereka sakit. Lebih banyak energi fisik yang dikonsumsi saat berlari dengan kecepatan penuh dibandingkan saat jogging. Wang Fugui, Wang Dalong, Yan Liuyuan, dan Xiao Yu semuanya tidak sehat secara fisik seperti Ren Xiaosu. Tetapi ketika Ren Xiaosu meminta mereka untuk melanjutkan, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Mereka hanya akan bertahan jika mendengarkan Ren Xiaosu. Xiao Yu dan yang lainnya mengatupkan gigi dan mengejar kecepatan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata dengan lembut, "Banyak asam laktat akan menumpuk di tubuh setelah latihan yang intens. Anda harus terus melakukannya, atau Anda akan semakin sakit jika beristirahat lebih lama." Ketika pengungsi lain melihat Ren dan teman-temannya pergi, beberapa dari mereka mengikuti. Tetapi, yang lain berpikir karena serangga-serangga itu tidak memperhatikan mereka di sini, mereka tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Bukan karena mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka ingin istirahat beberapa menit lagi. Apapun situasinya, selalu ada orang yang terlalu mengandalkan keberuntungannya. Tiba-tiba, Xiao Yu dan Yan Liuyuan menyadari bahwa dari semua yang ada di sini, Ren Xiaosu terlihat paling santai. Sepertinya dia tidak merasa lelah sama sekali.